Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5232, berkumpul di setengah cakrawala gunung. Namun, kita tidak bisa menunjukkan diri kita sendiri. Jika kosmos besar cahaya suci dan kosmos besar Yuking melakukannya, Luming dan yang lainnya pasti akan tahu bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh kita. Mereka tidak akan tertipu. Kita harus menggunakan orang lain untuk menyampaikan pesan kepada mereka. Setelah itu, dewa yang tak tertandingi, San Xiong, dan San Ying berdiskusi dan memutuskan suatu strategi. Luming dan yang lainnya tidak perlu menunggu lama. 3 hari kemudian, mereka menerima berita bahwa seseorang mengetahui keberadaan Sue Senchang. Di aula tempat misi dikeluarkan, Luming dan yang lainnya melihat seorang pemuda. Pemuda itu mengenakan jubah ungu dan membawa pedang di punggungnya. Ekspresinya dingin dan sombong. Apakah kalian yang mencari Sue Senchang? Pemuda berpakaian ungu itu memandang Luming dan yang lainnya. Luming dan yang lainnya secara alami mengubah penampilan mereka. Selama seseorang belum melihat wujud asli mereka sebelumnya dan mengingat aura sumber kehidupan mereka, seseorang tidak akan mampu mengenali mereka setelah mereka mengubah penampilan mereka. Benar sekali, kau tahu keberadaan Sue Senchang? Lu Ming bertanya. Tentu saja. Kalau tidak, aku tidak akan mencarimu. Kata pemuda berjubah ungu. Di mana Sue Sen bersembunyi? Dandan bertanya dengan tidak sabar. Berikan padaku 10.000 kristal abadi dan aku akan memberitahumu keberadaan Sue Senchang. Kata pemuda berjubah ungu. Siapa yang tahu apakah informasi yang Anda berikan kepada saya benar atau salah? Apakah Anda punya bukti yang membuktikan bahwa Anda mengatakan kebenaran? Kata Dandan. Tidak, aku tidak melakukannya. Tidak, lalu mengapa kami harus percaya padamu? Apakah menurutmu kami bodoh? Dandan sedikit tidak senang. Jika kamu tidak percaya padaku, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Selamat tinggal. Pemuda berpakaian ungu itu menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Dewa Segudang dan gelembung-gelembung berbicara satu demi satu, menghalangi pemuda berjubah ungu itu. Tidak mudah untuk mendapatkan berita tentang Sue Senchang, dia benar-benar tidak ingin melewatkannya. Saudaraku, bagaimana aku harus menyapamu? Dari kosmos besar manakah engkau berasal? Luming menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Bintang ungu, kosmos agung, di Sungai Luo. Meskipun aku tidak berada di peringkat asal, aku cukup terkenal di alam asal. Mengapa aku harus menggunakan berita palsu untuk menipumu dengan 10.000 kristal abadi? Kata pemuda berbaju ungu. Luo Jiangsan tidak merendahkan suaranya, sehingga banyak orang dapat mendengar suaranya. Jadi dialah yang ada di Sungai Luo. Itu memang dia. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia mencoba masuk ke daftar asal saat itu. Meskipun dia gagal, dia jelas sangat berbakat. Kosmos bintang ungu bukanlah kosmos besar yang kuat, jadi jarang ada orang seperti itu yang muncul. Aku sangat iri. Mengetahui tentang Sue Senchang, aku mendapat 10.000 kristal abadi. Banyak orang sedang berdiskusi. Luming dan yang lainnya tidak dapat tidak mempercayainya. Zixing cukup terkenal. Meskipun ia gagal menembus peringkat asal, ia tetaplah monster kelas atas. Orang semacam ini tidak akan melakukan hal-hal seperti menyebarkan berita bohong untuk menipu kristal abadi. Sebab begitu berita itu tersebar, reputasinya akan hancur total. Itu tidak bernilai 10.000 kristal abadi. Luo Jiang mencibir dalam hatinya. Benar saja, informasi yang diberikannya itu palsu. Alam semesta besar Yuking telah memintanya untuk menyampaikannya. Jika hal itu tersiar, reputasinya akan hancur. Akan tetapi, reputasi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemampuan untuk menjilat pohon besar kosmos agung giok murni. Dia sangat sombong dan semakin percaya diri dengan bakatnya sendiri. Dia membenci dirinya sendiri karena dilahirkan di alam semesta kecil seperti kosmos bintang ungu. Sumber dayanya terlalu sedikit dan dia tidak bisa menerima banyak bantuan. Mengingat bakatnya, jika dia dilahirkan di kosmos besar yang kuat, dia pasti sudah memasuki peringkat asal sejak lama. Jika dia dapat mengambil hati kosmos cahaya suci dan memperoleh lebih banyak sumber daya, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Luming dan yang lainnya tidak akan selamat kali ini. Selama Luming dan yang lainnya mati, siapakah yang tahu bahwa beritanya palsu? Kenapa dia tidak melakukan sesuatu yang bisa menyelesaikan dua masalah sekaligus?
10.000 kristal abadi. Lu Ming melambaikan tangannya dan tas penyimpanan terbang ke Sungai Luo. Sue Sencang sedang menyendiri di tebing. Di Sungai Luo, dia memberitahu Lu Ming dan yang lainnya melalui transmisi suara dan kemudian berbalik untuk pergi. Lu Ming, bisakah kita mempercayai informasi orang ini? Dandan menatap Lu Ming. Secara logika, dengan identitasnya, dia seharusnya tidak berbohong kepada kita untuk 10.000 kristal abadi. Namun, kita harus berhati-hati, jangan-jangan itu jebakan bagi kita. Kata Lu Ming. Tebing tengah gunung sangat terkenal di medan perang yang sunyi. Lebih dari 100 tahun yang lalu, sebuah peluang yang menantang surga ditemukan di sini, yang menggemparkan seluruh medan perang yang sunyi. Pada saat itu, banyak ahli dari alam yang dan alam yin berkumpul di sini, dan beberapa pertempuran tragis telah terjadi. Seluruh bagian tebing telah diwarnai merah dengan darah. Setelah puluhan tahun penjarahan, harta karun dan peluang di tebing itu telah lama dibersihkan. Mereka telah menggali tanah sedalam 3 kaki, dan sekarang, tidak ada seorang pun yang tersisa. Tapi sekarang, sejumlah besar tokoh telah muncul di sini. Mereka sebagian besar adalah pakar dari kosmos besar cahaya suci dan kosmos besar giok murni. Holly yang tak tertandingi sedang dalam masa kritis terobosannya, jadi dia tidak datang. Mata San Xiong tertuju pada para ahli dari kosmos besar Yuking. Benar sekali, Tuan Muda yang suci dan tak tertandingi itu ingin mengirim Lu Ming pergi secara pribadi. Namun, dia berada di saat kritis dalam terobosannya. Kali ini, kita akan mengikuti instruksi Tuan Muda San untuk membunuh Lu Ming. Seorang lelaki tua bagaikan orang bijak dari kosmos agung Jade yang murni tersenyum. Dewa yang tak tertandingi akan menerobos lagi. Aku ingat dia sudah mencapai resiprositas akhir. Apakah dia akan menerobos ke resiprositas puncak? Kecepatan ini benar-benar mengejutkan. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang menerobos selama malapetaka besar resiprositas. Dan Ying berkata, matanya berkilat cemburu. Dewa yang tak tertandingi sudah merupakan eksistensi yang telah menembus 5 kali. Selain itu, dia telah menembus malapetaka asal mula yang besar, jadi dia jauh lebih kuat darinya. Di masa depan, prestasinya akan jauh melampaui dirinya, dan dia mungkin tidak lebih buruk dari kakak laki-lakinya, San Xiong. Ketika ia memikirkan hal ini, ia teringat pada pecahan jantung alam semesta di alam semesta purba. Jika dia memiliki pecahan jantung alam semesta dari alam semesta purba, prestasinya di masa depan mungkin tidak buruk. Sayangnya, pecahan itu telah terbang menjauh. Saat memikirkan hal ini, hatinya berdarah. Kebenciannya terhadap Lu Ming dan yang lainnya semakin dalam. Baiklah, jangan menunda lebih lama lagi. Siapkan barisan di tebing. Tebing ini akan menjadi tempat Lu Ming dimakamkan. San Xiong memerintahkan. Tuan Muda San Xiong, Lu Ming dan yang lainnya telah berkelana di medan perang yang sunyi selama bertahun-tahun tanpa masalah. Saya khawatir mereka memiliki semacam kemampuan untuk merasakan susunan itu. Bagaimana jika mereka merasakan susunan itu? Kata sesepuh terkemuka dari kosmos agung Jade murni. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Kita akan membuat formasi di sekitar tebing sementara kita akan bersembunyi di 2 arah lainnya. Saat itu, bahkan jika Lu Ming dan yang lainnya menemukan formasi itu, sudah terlambat. Mereka akan dikepung oleh kita. Saat itu, kita akan menggunakan formasi serangan gabungan untuk membunuh mereka dan memaksa mereka masuk ke dalam formasi. Kata San Xiong. Ide bagus. Tetua dari kosmos agung Jade murni mengangguk. Seketika itu juga semua orang mulai membuat pengaturan. Setelah Lu Ming dan yang lainnya mendengar berita itu dan mengetahui lokasi tebing bagian tengah, mereka segera berangkat dan menuju ke tebing bagian tengah. Di medan perang yang sunyi, tentu saja dia tidak bisa terbang dengan kecepatan penuh. Dia harus waspada terhadap penyergapan para ahli dunia bawah, jadi kecepatannya tentu saja tidak cepat. Butuh waktu 7 hari bagi mereka untuk sampai ke tengah tebing. Bab 5233 mengepung dan membunuh bersama. Setengah dari tebing itu seperti puncak gunung yang terbelah 2. Tebing itu sangat curam dan tampak seperti cermin dari jauh. Lu Ming dan kelompoknya memperlambat lajunya dan perlahan-lahan mendekati tebing. Dia mendapat berita dari Sungai Luo bahwa Sue Sencang sedang menyendiri di tengah tebing. Akan tetapi, Lu Ming dan yang lainnya tentu saja tidak mempercayainya. Dari kejauhan, Lu Ming mengaktifkan tanda kaisar yang berubah wujud dan memandang ke arah tebing. Di matanya, ada rune yang mengalir di tebing,
saling terkait membentuk susunan yang besar. Itu mengandung sejumlah energi yang mengerikan, dan begitu diaktifkan, itu akan mengguncang dunia. Itu adalah teknik susunan tingkat asal yang paling canggih, dan ada banyak ahli yang mengendalikannya. Memang ada masalah. Mata Luming berkilat dengan niat membunuh. Saat melihat susunan yang mengerikan ini, Luming tahu bahwa dia telah tertipu. Orang di Sungai Luo berbohong dan telah menyebarkan berita palsu. Seseorang sedang memasang perangkap untuk membunuh mereka. Sialan, itu berbohong pada kita. Dandan pun merasakan adanya formasi di tebing itu dan langsung mengumpat. Orang-orang di Sungai Luo pasti mengira kita sudah mati, jadi mereka berani menyebarkan berita itu. Selama kita masih mati, tidak akan ada yang tahu bahwa berita yang mereka sebarkan itu palsu. Hehe. Luming mencibir beberapa kali, niat membunuh di matanya sangat dingin. Di Sungai Luo, saya khawatir kita akan kecewa. Dengan kemampuan bertarungnya saat ini, selama dia tidak masuk ke dalam formasi, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Siapa yang bisa membunuhnya? Ayo pergi. Aku ingin melihat siapa yang mengatur semua ini untuk membunuh kita. Luming berkata sambil terus melangkah maju, melewati setengah jalan menaiki gunung. Luming dan yang lainnya berhenti di tepi susunan itu. Ledakan. Luming tiba-tiba bergerak. Energi asal yang terlarang mengembun menjadi sinar tombak dan menghantam tebing. Cahaya tombak itu bagaikan pilar yang menopang langit. Tombak itu sangat besar, menutupi langit dan matahari. Tombak itu menyelimuti separuh tebing. Saat cahaya tombak itu menekan ke bawah, langit runtuh dan bumi retak. Aktifkan formasi. Para ahli yang bersembunyi di lereng gunung tahu bahwa mereka telah terekspos dan langsung berteriak. Tiba-tiba tebing itu bersinar terang dan sebuah formasi tampak menghalangi cahaya tombak itu. Sejumlah besar tokoh muncul di lereng gunung. Setidaknya ada 500 orang, dan semuanya adalah ahli di tingkat menengah ke atas. Saya penasaran siapa orangnya. Jadi, itu adalah Kosmos Agung Cahaya Suci dan Kosmos Agung Giok Murni. Luming berkata dengan dingin. Ini serupa dengan apa yang telah diduganya. Kosmos Agung Giok Murni dan Kosmos Agung Cahaya Suci adalah yang paling mungkin memasang jebakan untuk membunuh mereka di alam yang. Sekarang, kedua kosmos besar ini jelas telah menggabungkan kekuatan. Apa kau pikir kau bisa membunuh kami hanya dengan formasi? Naif sekali. Kata Dewa Segudang. Mereka telah menghabiskan begitu banyak tenaga. Mustahil bagi mereka untuk hanya memiliki satu formasi hebat. Luming berkata, matanya mengamati sekeliling. Suaranya terdengar dari jauh, siapa lagi di sana? Keluar sekarang. Luming, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Luming baru saja selesai berbicara ketika sebuah suara terdengar. Di belakang Luming dan kelompoknya, sejumlah besar sosok muncul dari dua arah berbeda. Di satu sisi, ada ahli dari kosmos cahaya suci yang agung. Di sisi lain, ada ahli dari kosmos Yuking yang agung. Setiap sisi memiliki lebih dari 200 ahli, yang sebagian besar berada di puncak alam asal. Kedua kosmos besar telah memobilisasi lebih dari 1000 ahli. Di sisi kosmos besar Yuking, dua bersaudara, San Xiong dan San Ying, secara alami berdiri di garis depan. Para ahli dari dua alam semesta dan formasi di tebing membentuk segitiga. Mereka perlahan-lahan mengepung Luming dan yang lainnya, memotong rute pelarian mereka. Itu memang kalian. Bagus sekali, Luming berkata sambil tersenyum. Sangat bagus, tanya Dan Ying. Tempat ini tentu akan menjadi tempat pemakaman yang baik untukmu. Luming menjawab dengan sangat serius. Hahaha. Dan Ying tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia baru saja mendengar sesuatu yang sangat lucu. Mereka telah mengumpulkan lebih dari 1000 pakar resiprositas. Di antara mereka, lebih dari 400 adalah pakar resiprositas puncak. Selain itu, ada 3 orang pakar pada pemeringkatan asal-usul. Di antara mereka ada kakak laki-lakinya, yang merupakan seorang ahli dalam 100 teratas peringkat asal. Bagaimana mungkin Luming tidak merasa lucu mengatakan kata-kata seperti itu? Luming, terakhir kali aku ditekan oleh alam semesta purba dan tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatan tempurku. Kali ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Tatapan mata Dan Ying dingin dan tubuhnya dipenuhi aura yang kuat. Dia hendak melangkah maju dan menekan Luming. Sebelumnya, di alam semesta purba, ia pernah kalah dari Luming dalam pertempuran memperebutkan jiwa. Namun, ia tidak mau menerima kekalahannya. Ia mengira bahwa dirinya telah ditekan oleh alam semesta purba.
Kalau tidak, ia tidak akan kalah. Selama kurun waktu ini, teknik aslinya telah meningkat lagi. Dia ingin menekan Lu Ming dengan tangannya sendiri dan membuktikan dirinya. Hanya dengan begitu dia akan dapat menggunakan saluran pikiran. Namun, San Xiong menghentikan Dan Ying. Kakak kedua, jangan pergi ke sana. San Xiong berkata. Dia menatap Lu Ming dengan ekspresi serius. Dia memiliki indera yang tajam dan samar-samar dapat merasakan aura berbahaya dari Lu Ming. Dan Ying menatap San Xiong dengan ekspresi bingung. Dia mungkin telah berhasil mencapai puncak alam asal. Biarkan yang lain mengujinya terlebih dahulu. San Xiong mengirim pesan ke Dan Ying. Puncak asal. Mata Dan Ying menyipit. Saat itu, Lu Ming baru berada di tahap akhir origin. Jika dia benar-benar berhasil mencapai puncak origin, dia tidak akan mampu menghadapinya. Liao Xing, bukankah dewa yang tak tertandingi benar-benar ingin membunuh Lu Ming? Mengapa kita tidak memberimu kesempatan ini? Bawa kembali kepala Lu Ming dan kau mungkin akan diberi hadiah yang sangat besar. San Xiong berkata kepada lelaki tua dari kosmos cahaya suci yang agung. Ayo kita kirim orang untuk menyerangnya bersama-sama. Dia tidak bisa melarikan diri. Kata lelaki tua dari kosmos cahaya suci yang agung. Dia bukan orang bodoh. Baru saja, Dan Ying jelas hendak bergerak, tetapi dia telah dihentikan oleh San Xiong. Selain itu, dia juga melihat perubahan pada ekspresi Dan Ying. San Xiong pasti telah menemukan sesuatu dan ingin menggunakannya sebagai bidak catur untuk menguji Lu Ming. Dia tidak akan tertipu. Baiklah, kalau begitu kita akan mengirim orang untuk menyerang bersama. San Xiong tahu bahwa orang-orang di kosmos cahaya suci tidak akan mudah tertipu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya. Tiba-tiba, total 36 ahli melangkah maju dan maju ke arah Lu Ming dan yang lainnya. 36 ahli, yang semuanya berada di puncak alam asal, telah menyiapkan dua formasi yang masing-masing terdiri dari 18 orang. Formasi serangan gabungan berubah menjadi dua pedang hijau, dan pedang Qi melonjak ke atas. Kosmos cahaya suci juga mengirimkan 36 orang. Dua formasi gabungan yang terdiri dari 18 orang berubah menjadi dua elang raksasa yang dipenuhi dengan cahaya suci dan menerkam Lu Ming. Tepat saat dua kosmos agung saling bertarung, ribuan dewa, dan gelembung berubah menjadi tiga berkas cahaya dan memasuki kota abadi tertinggi. Pasti akan ada pertempuran besar. Mengingat kemampuan mereka, mereka hanya akan menjadi beban bagi Lu Ming jika mereka tetap di luar. Telapak tangan Lu Ming mencengkeram udara dan tombak panjang muncul di tangannya. Ia kemudian mengeluarkan teknik asli dan menusuk 4 kali berturut-turut. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan 4 ledakan berturut-turut, keempat formasi gabungan bergetar dan semuanya terdorong mundur. Asal mula puncak, saya telah berhasil seperti yang diharapkan. Wajah Dan Ying berubah. Aura asal puncak Lu Ming sepenuhnya ditampilkan pada saat dia menyerang. Lu Ming, yang berada di puncak alam asal, memiliki kekuatan tempur yang jauh melebihi dirinya. Kalian semua, serang dan bunuh dia bersama-sama. San Xiong memerintahkan. Bab 5234 hanya ini. San Xiong memberi perintah untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. Satu persatu, formasi serangan gabungan dibentuk. Formasi dengan jumlah orang terbanyak justru mencapai 27 orang. Serangan gabungan ini sudah sangat kuat. Membunuh. Lu Ming mengeluarkan desisan panjang dan mengerahkan kekuatan tempurnya. Dia memegang tombak dengan kedua tangan dan menghantamkannya dengan kejam. Ledakan. Cahaya tombak yang menggemparkan meledak dan menghantam formasi yang terdiri dari 18 orang. Kekuatan tempur penuh Lu Ming begitu mengejutkan sehingga formasi serangan gabungan itu meledak. 18 ahli alam asal puncak yang telah menyiapkan formasi semuanya meledak dan mati. Lu Ming tidak menghentikan serangannya. Dia memutar tombak panjangnya dan meledakkan formasi serangan gabungan lainnya. Formasi serangan gabungan ini juga diledakkan oleh tombak, dan 18 orang di dalamnya semuanya terbunuh. Dalam sekejap mata, dua formasi gabungan yang beranggotakan 18 orang itu hancur berantakan. Apa? San Xiong, Dan Ying, dan yang lainnya terkejut. Kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui ekspektasi mereka. Dia mampu menghancurkan dua formasi serangan gabungan yang terdiri dari 18 orang dengan mudah. Bunuh, bunuh. Lu Ming melolong panjang dan menyerang dua formasi serangan gabungan yang tersisa dengan sekuat tenaga.
Tanpa ketegangan, dua formasi serangan gabungan yang tersisa juga dihancurkan satu demi satu. Orang-orang yang mengatur formasi semuanya mati. Itu terlalu cepat. Para ahli lain dari Kosmos Agung Jadepure dan Kosmos Agung Cahaya Suci baru saja bergerak. Sebelum mereka dapat mencapai Luming, dia telah menghancurkan 4 formasi serangan gabungan. Yang lainnya bahkan tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Luming, San Xiong berteriak dengan marah dan datang sendiri. Kecepatannya lebih cepat daripada formasi serangan gabungan itu. Seluruh tubuh San Xiong ditutupi baju besi hijau. Dia memegang pedang raksasa lebar di tangannya dan menyerang Luming dengan aura yang mengesankan. Pedang raksasa itu menebas dan kekosongan itu terbelah dua. Setengah dari langit dipenuhi dengan cahaya pedang hijau. Bagus. Luming memegang tombaknya dan menghadapi serangan itu. San Xiong menduduki peringkat ke-96 dalam peringkat asal-usul. Ia dikatakan berada di peringkat 30 teratas di antara para ahli asal-usul generasi muda. Ia benar-benar ingin tahu berapa banyak gerakan yang akan ia lakukan untuk mengalahkan San Xiong. Dentang. Kedua serangan itu bertabrakan, mengirimkan gelombang kejut ke segala arah. Tubuh San Xiong bergetar hebat, dan dia terlempar ke belakang seperti karung pasir. Saat dia terlempar ke belakang, dia memuntahkan seteguk besar darah. Apa? Luming sedikit tertegun. 100 teratas peringkat asal dan 30 teratas generasi muda. Hanya ini. Awalnya dia mengira pihak lain bisa bertukar sedikitnya 10 gerakan dengannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan terpental hanya dengan 1 gerakan dan memuntahkan darah. Di tempat kejadian, semua orang bahkan lebih terkejut. Terutama Dan Ying yang tidak dapat mempercayainya. Kakak laki-lakinya yang selama ini ia idolakan, nyatanya telah dikalahkan dalam 1 jurus saja. Bagaimana itu mungkin? Ketakutan yang amat dalam muncul dalam hatinya. Kakak kedua, ayo kita pergi, ayo kita pergi, ayo kita cepat tinggalkan tempat ini. Pada saat ini, suara terkejut San Xiong terdengar di telinga Dan Ying dan tersampaikan kepadanya. San Xiong sendiri tidak berhenti sama sekali. Dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan melesat ke kejauhan. Hanya dengan 1 pertukaran, San Xiong tahu bahwa mereka telah salah perhitungan sepenuhnya. Kekuatan tempur Luming terlalu mengerikan. Dia yakin bahwa kekuatan tempur Luming jauh di atas dirinya. Dia mungkin bisa bersaing dengan orang-orang aneh di 20 besar daftar asal. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka semua akan mati. Jantung Dan Ying bergetar saat dia juga berbalik dan pergi. Kamu orang yang tegas, tapi sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Sosok muncul dari tubuh Luming. Sosok itu adalah dirinya di masa lalu. Tubuh masa lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke arah Dan Ying. Kemudian, diri masa depan juga muncul dan menyerang sesepuh dari kosmos besar cahaya suci. Pada saat yang sama, Qiu-Qiu juga terbang keluar dan berubah menjadi pedang tempur Raja Manusia. Pedang itu menebas langit yang penuh dengan ki pedang, menyelimuti para ahli dari 2 alam semesta. Adapun tubuhnya saat ini, sepasang sayap muncul di punggungnya. Dengan kepakan sayap, dia mengejar San Xiong seperti sambaran petir. Hari ini, dia akan memusnahkan lebih dari 1000 ahli dari 2 alam semesta. Mengingat tingkat kultivasi Luming saat ini, dia terlalu cepat saat menggunakan teknik asli dan membentuk sayap. Meskipun San Xiong tidak lambat, Luming menyusulnya dengan sangat cepat. Luming, apakah kau harus bersikap begitu kejam? Banyak orang tahu bahwa aku ada di sini. Jika aku mati, mereka pasti akan tahu bahwa ini ada hubungannya denganmu. Alam semesta agung Yuking tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Jika kau mundur, kita akan imbang. San Xiong mengirim transmisi suara ke Luming. Dia benar-benar sedikit takut. Dia hanya bisa membawa Yuking Grid Cosmos untuk mengintimidasi Luming. Menggelikan. Luming mencibir. Dia tidak berniat berhenti. Tombak itu melebar dan menekan San Xiong. San Xiong dan yang lainnya telah memasang jebakan untuk membunuh Luming. Sekarang setelah mereka menyadari bahwa mereka bukan tandingannya, mereka ingin Luming melepaskan mereka. Bagaimana mungkin ada logika seperti itu di dunia? Jika ini tidak menggelikan, lalu apa? Ya, alam semesta besar Yuking tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja setelah membunuh San Xiong dan yang lainnya. Namun, lalu kenapa? Jika aku tidak membunuhnya, kita akan impas. Terlebih lagi, Luming mengetahui beberapa aturan Istana Yang.
Makhluk hidup Dao abadi dari kosmos agung Jadepure tidak berani menyerangnya secara terbuka. Bagi makhluk Dao abadi untuk menyerang junior seperti dia yang bukan dari Dao abadi, itu adalah pelanggaran hukum. Bahkan makhluk Dao abadi tidak dapat menanggung akibatnya. Paling-paling, dia akan menggunakan beberapa trik secara rahasia. Lu Ming akan menerimanya begitu saja. Ledakan. Saat tombak itu menekan ke bawah, San Xiong mendengus dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti meteorit, menciptakan lubang besar. Baju zirah San Xiong penuh lubang dan sudah compang camping. Dia meludahkan beberapa teguk darah dan melesat ke langit seolah-olah dia sudah gila. Lu Ming, kau harus membayar harganya jika kau ingin membunuhku. San Xiong tahu bahwa Lu Ming tidak akan pernah melepaskannya. Pada saat ini, wajahnya tampak ganas, dan tubuhnya diselimuti lapisan api hijau. Energi asalnya terbakar hebat saat ia mulai berjuang untuk hidupnya. Membunuh, Lu Ming berkata dengan dingin. Tombak panjangnya seperti naga saat menusuk ke arah San Xiong. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit terdengar suara gemuruh terus-menerus. Kekuatan tempur San Xiong sangat kuat. Tidak ada seorang pun di 100 teratas daftar asal yang lemah. Kecuali akar asal tingkat lanjutnya, ia telah mencapai puncak dalam semua aspek lainnya. Kekuatan teknik aslinya bahkan lebih kuat dari Lu Ming. Meskipun teknik asli Lu Ming sangat kuat, ia belum lama berkultivasi. Pemahamannya terhadap teknik asli masih jauh dari kata sempurna. Adapun San Xiong, meskipun dia juga berasal dari generasi muda, dia sebenarnya jauh lebih tua dari Lu Ming. Dalam resiprositas, cakupan generasi muda sangat luas. Mereka yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun masih merupakan bagian dari generasi muda. Mereka yang telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun atau bahkan jutaan tahun masih merupakan bagian dari generasi muda. Pada saat ini, San Xiong mempertaruhkan nyawanya dengan membakar energi asalnya dan dia benar-benar dapat bertukar pukulan dengan Lu Ming. Akan tetapi, itu hanya sekadar konfrontasi. Setelah lebih dari 10 gerakan, San Xiong masih belum sebanding dengannya dan dikalahkan oleh pancaran tombak yang mengerikan. Aduh, tombak itu menembus dantian San Xiong dan menghancurkan akar asalnya. Ah, San Xiong melolong panjang, matanya terbuka lebar seperti binatang buas yang ingin menelan Lu Ming. Wah, tombak itu bergetar saat kekuatan penghancur meledak, mencabik-cabik tubuh San Xiong. Jiwanya juga hancur menjadi abu oleh kekuatan penghancur itu. Yang ke-96 dalam pemeringkatan asal, seorang jenius tak tertandingi yang menduduki peringkat 30 teratas di antara generasi muda ahli alam asal, telah terbunuh begitu saja. Bab 5235 Pemusnahan Total, Formasi Rusak. San Xiong dikenal sebagai ahli nomor 1 di alam asal di Kosmos Agung Yuking. Dia juga merupakan anak ajaib nomor 1 di alam asal. Merupakan kehilangan besar bagi Kosmos Agung Yuking untuk mati di tangan Lu Ming. Karena dengan bakat yang dimiliki San Xiong, kemungkinan besar dia akan menjadi Raja Dao abadi di masa depan. Meninggalnya sosok seperti itu sama saja dengan hilangnya seorang Raja Dao abadi di Kosmos Agung Yuking. Mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Tapi lalu kenapa? Membiarkannya hidup akan lebih berbahaya. Jika orang ini menjadi Raja Surgawi di masa depan, dia akan menjadi musuh Lu Ming dalam segala hal dan akan menjadi lebih berbahaya. Akan lebih baik untuk menyingkirkannya sesegera mungkin. Ah, di sisi lain, dia berbalik dan meninju Dan Ying, sepenuhnya berurusan dengan orang ini. Ada juga lelaki tua dari kosmos cahaya suci yang juga berada di peringkat asal. Dia telah menjadi sasaran diri masa depan dan telah ditangani oleh diri masa depan. Orang-orang yang tersisa dari dua kosmos besar ketakutan. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka dihalangi oleh pedang Kikiu-Kiu. Pada saat itu, ketiga tubuh Lu Ming menyerang balik secara bersamaan. Sekarang dia bahkan telah merilis segudang dewa, Dan, dan Pau-Pau. Tanpa San Xiong dan para ahli lainnya di peringkat asal, para dewa dan yang lainnya tidak akan langsung terbunuh. Ini adalah waktu yang tepat untuk berlatih. Lu Ming menyerang balik dalam 3 gerakan dan pertempuran telah berubah menjadi pembantaian sepihak. Perbedaan antara mereka dan asal-usul biasa terlalu besar. Bahkan asal-usul puncak dapat dengan mudah dihancurkan. Bahkan formasi serangan gabungan pun tidak berguna. Tombak panjang itu melesat dan meledak. Dalam sekejap mata, lebih dari 200 orang terbunuh. Tidak jauh dari sana, di tengah tebing, para ahli yang telah menyiapkan formasi itu tampak pucat.
Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita perlu keluar dan menyelamatkan mereka? Seseorang berkata, menyelamatkan. Dengan kekuatan kita, kita tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan mereka, tetapi kita juga akan terseret ke dalam situasi ini. Seseorang menggelengkan kepalanya, wajahnya pucat. Ada 3 Luming dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Khususnya, Luming, yang memegang tombak panjang, bahkan lebih mengejutkan. Kekuatan tempur seperti itu telah melampaui batas timbal balik. Para pembudidaya timbal balik biasa bukanlah tandingannya. Bahkan formasi dengan 36 orang yang bekerja sama tidak akan menjadi tandingannya. Orang semacam ini pastilah seorang yang hampir abadi, bukan seorang yang hampir abadi pada masa kesusahan pertama. Kalau begitu, haruskah kita lari? Tidak, mereka akan mengejar kita bahkan jika kita lari. Lebih aman bagi kita untuk bersembunyi dalam formasi. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak akan berani masuk ke formasi kita. Pada akhirnya, orang-orang ini tidak bertindak gegabah, tetapi terus bersembunyi dalam formasi. Qiu berubah menjadi pedang Qi yang menutupi langit dan menghalangi semua arah. Luming dan yang lainnya memulai pembunuhan berantai mereka. Ahli alam asal yang tersisa dengan cepat terbunuh. Dewa yang tak terhitung jumlahnya itu menarik napas dalam-dalam, dan seluruh tubuhnya mulai bersinar. Gumpalan esensi darah diserap oleh dewa yang tak terhitung jumlahnya itu dan menyatu ke dalam akar asal. Ini cukup mirip dengan garis keturunan 9 naga saya pada tahap awal. Luming tersenyum tipis. Ketika pertama kali mulai berkultivasi, ia telah membangkitkan garis keturunan 9 naga karena setetes esensi darah 9 naga. Ia kemudian dapat melahap esensi darah makhluk hidup untuk meningkatkan kultivasinya. Myriad God tidak dapat meningkatkan dasar kultivasi seseorang, namun dapat meningkatkan tingkat akar asal seseorang. Kemudian, Luming dan yang lainnya mengamati susunan itu. Biarkan saya coba lihat seberapa kuat formasi ini. Luming membuka mulutnya dan melangkah maju sambil memegang tombak di tangannya. Tiba-tiba dia meledakkannya. Cahaya tombak itu tak terbatas dan menekan ke bawah. Aktifkan formasi. Seseorang berteriak. Rune-rune padat muncul di tebing, saling terkait membentuk susunan besar yang menghalangi pancaran tombak Luming. Merusak. Ayo, teriak Luming dengan suara pelan. Tombak panjang itu bergetar dan cahaya tombak yang tak berujung melesat keluar, menusuk tebing. Luming, aku akan membantumu. Qiu terbang dan berubah menjadi langit yang penuh dengan cahaya pedang, menebas ke bawah. Namun pada akhirnya ia tidak dapat menembus formasi tersebut dan terhalang. Susunan tingkat asal semacam ini menggunakan berbagai macam material berharga sebagai fondasinya. Susunan ini sangat rumit dan tidak dapat disiapkan dalam waktu singkat. Susunan ini memerlukan waktu tertentu. Setelah mengaturnya dan menggunakan ratusan kultivator timbal balik sebagai mata formasi, formasi itu memang kuat. Itu bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan formasi gabungan. Tubuh Luming saat ini dan usaha gabungan Qiu tidaklah cukup. Terlalu banyak orang yang memasang susunan di dalam. Meskipun aku tidak dapat menghancurkan susunan ini, aku dapat menggunakannya untuk mengganggu operasi mereka. Luming, kalian tunggu kesempatan untuk bertindak. Dandan terbang mendekat dan berkata, saya juga dapat menggunakan kekuatan ruang waktu untuk mengganggu operasi rune. Saya dapat membuat formasi mereka tidak berjalan lancar. Gelembung juga beterbangan. Hanya Myriad God yang merasa malu. Dia berjalan di jalan kekuatan murni. Namun, kekuatan murninya tidak sebaik Luming dan dia tidak bisa membantu sekarang. Baiklah, mari kita bergabung dan hancurkan formasi mereka. Jika mereka ingin membunuh kita, mereka sebaiknya bersiap untuk dibunuh, kata Jiang Chen. Mata Luming sedingin pisau. Seketika, Dandan berubah menjadi pantom dan mulai berputar di sekitar tebing. Rune memasuki tanah dan kehampaan. Dalam susunan itu, orang-orang dari dua alam semesta tampak lebih mengerikan. Apa yang mereka lakukan? Apakah kamu mencoba menghancurkan formasi? Mereka yang tadinya malu-malu, kini mulai panik. Mustahil. Kami memiliki lebih dari 600 orang yang menjaga formasi. Mereka tidak dapat menghancurkannya. Jangan panik. Pertahankan formasi dengan seluruh kekuatan Anda. Seseorang berteriak untuk menstabilkan moral Angkatan Darat. Dandan membutuhkan waktu 2 jam penuh untuk menyiapkan susunan itu. Mulai. Dandan berteriak. Kekuatan ruang waktu. Bubbles melepaskan kekuatan ruang waktunya dengan sekuat tenaga.
Dua karakter asal kuno, waktu dan ruang, terbang keluar dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sebenarnya, mengingat basis budidaya gelembung saat ini, asal-muasal kata kuno tersebut sudah tidak lagi banyak gunanya. Kata kuno origin hanya mengandung kekuatan asal. Namun, masih ada beberapa peningkatan. Kekuatan ruang-waktu menyelimuti separuh tebing. Kekuatan ruang-waktu dapat mengganggu waktu dan ruang. Walaupun ini melibatkan waktu dan ruang kosmos besar lainnya dan tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh gelembung, masih ada beberapa gangguan, yang menyebabkan rune tidak beroperasi dengan lancar. Dengan cara ini, kekuatan formasi sedikit banyak terpengaruh. Dandan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengaktifkan formasi. Rune yang memenuhi langit menyusup ke dalam formasi musuh dan mengganggu jalannya formasi. Saya akan. Kiu-Kiu menyerang dengan sekuat tenaga, memancarkan cahaya pedang yang menggetarkan. Ketiga tubuh Luming muncul di langit di atas tebing pada saat yang sama. Mereka melakukan teknik 3 dalam 1. Kekuatan ketiga tubuh itu menyatu dan menyerbu tombak panjang itu, berubah menjadi cahaya tombak yang mengerikan dan menusuk tebing itu. Ketiga tubuh itu bergandengan tangan dan menjadi satu. Kekuatan mereka mengalami perubahan kualitatif, dan kekuatan mereka terlalu mencengangkan. Ledakan. Formasi itu berguncang hebat dan runtuh, hampir terkoyak. Petik 1. Setelah beberapa teriakan berturut-turut, sedikitnya beberapa lusin orang dengan kultivasi yang sedikit lebih lemah terbunuh oleh hentakan itu. Lakukan gerakan lain. Luming berteriak dan semua orang menyerang lagi. Kali ini, bahkan para dewa pun ikut serta dalam pertempuran, melontarkan ratusan kekuatan tinju. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh tebing berguncang, dan retakan besar muncul di susunan itu. Kekuatan penghancur yang tak terbatas melonjak masuk. Setidaknya 50 orang tewas dalam sekejap. Formasi itu runtuh. Bab 5236, Sue Sencang muncul. Di bawah serangan gabungan Luming dan yang lainnya, formasi serangan gabungan yang dibentuk oleh kosmos besar cahaya suci dan kosmos besar giok murni dengan cepat hancur dan akhirnya hancur berantakan. Lari, lari, lari. Penduduk kedua kosmos besar itu ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Akan tetapi, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Kekuatan ruang waktu menyelimuti mereka, sangat mengurangi kecepatan mereka. Langit dipenuhi dengan rune, yang berubah menjadi susunan besar yang menutupi langit. Ada pula kiu-kiu yang menjelma menjadi pedang ki yang tak terhitung banyaknya dan menebas ke segala arah. Jalan mundur terhalang sepenuhnya. Setelah itu, ketiga klon Luming mulai menyerang, melancarkan pembantaian tanpa ampun. Bagi Luming, orang-orang ini seperti semut. Mereka terlalu kecil. Hanya dengan satu gerakan, beberapa orang terbunuh. Tidak seorang pun dapat menghalangi tiga gerakan Luming. Meskipun ada ahli yang peringkatnya dekat dengan asal, mereka semua terbunuh dalam satu gerakan. Ah, ampuni aku, Luming, beraninya kau membunuh begitu banyak orang dari dua alam semesta kita. Kau akan mati dengan mengerikan. Para petinggi ras kita tidak akan membiarkanmu lolos. Adegan itu dipenuhi dengan ratapan, permohonan belas kasihan, kutukan, dan kutukan. Setelah beberapa saat, segalanya menjadi sunyi. Ribuan asal-muasal dari dua alam semesta telah terbunuh di sini. Sayang sekali tidak ada manfaat pertempuran. Dandan bergumam. Hanya dengan membunuh makhluk dari dunia bawah seseorang dapat memperoleh pahala pertempuran. Membunuh orang dari alam yang tentu saja tidak akan memberikan pahala pertempuran apapun. Secara teori, alam yang tidak bisa saling membunuh di medan perang. Namun, kedua kosmos besar itulah yang telah mengambil langkah pertama, dan semua orang telah terbunuh. Tanpa bukti, bahkan jika orang-orang dari kedua kosmos besar yang tidak datang mencurigai mereka, mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain menelan buah pahit itu. Semua orang mengemasi rampasan perang mereka dan segera pergi. Meskipun dia tidak memiliki prestasi pertempuran apapun, perolehannya kali ini benar-benar mengejutkan. Lebih dari 1000 kultivator alam asal adalah asal dari kosmos agung cahaya suci dan kosmos agung giok murni. Mereka semua kaya dan memiliki set lengkap senjata surgawi tingkat asal. Senjata surgawi bermutu tinggi yang langka di kosmos purba, tidak jarang berada di tangan asal-usul dua kosmos besar. Setiap orang memiliki setidaknya beberapa ratus set. Selain itu, ada 9 senjata kuasi abadi. Di antara mereka, 2 bersaudara San Xiong dan San Ying telah menyumbang 6. Sayangnya,
Medan perang yang sunyi itu telah disegel oleh para ahli Dao abadi, jadi mereka tidak dapat menggunakan senjata kuasi abadi. Kalau tidak, tidak akan mudah untuk membunuh mereka. Sekarang, Lu Ming memiliki keuntungan karena memiliki harta karun ini. Sayang sekali aku tidak punya senjata semi-abadi berjenis tombak. Kalau tidak, aku bisa menggunakannya. Lu Ming merenung. Itu tidak berguna di sini, tetapi bisa digunakan ketika dia meninggalkan medan perang. Dengan tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, meskipun dia belum mengalami kesengsaraan abadi, dia seharusnya mampu mengeluarkan cukup banyak kekuatan dari senjata kuasi abadi. Setelah itu, Lu Ming dan yang lainnya terus mencari berita tentang Sue Sen Chang di medan perang. Mereka hanya memiliki waktu kurang dari 5 tahun lagi, jadi mereka harus menemukan Sue Sen Chang dan membunuhnya. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Di daerah yang jauh dari Lu Ming dan yang lainnya. Sua-sua-sua, beberapa garis cahaya melesat di langit bagaikan kilat. Totalnya 4 orang, 1 melarikan diri dan 3 mengejar. Orang yang berlari itu adalah seorang pemuda berkulit gelap. Kepalanya botak dan memakai anting-anting besar. Tubuhnya berlumuran darah. Jika ada seseorang dari dunia bawah di sini, mereka pasti akan terkejut. Ini adalah monster dari dunia bawah, dan dia menduduki peringkat ke-167 pada peringkat monster sumber asal. Di belakang mereka ada Night Rose, Kaisar Jianye, dan Ling Heng. Ketiganya telah mencapai puncak esensi. Kecepatan mereka mengejutkan saat mereka perlahan-lahan menutup jarak antara mereka dan pemuda botak itu. Menjijikkan. Pemuda botak itu meraung, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, ketika dia melihat ke belakang, matanya dipenuhi dengan rasa takut. Dua lainnya baik-baik saja, tetapi ia terutama takut pada mawar malam. Kemampuan dan kekuatan tempur si cantik yang tak tertandingi ini sangat dahsyat. Dia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi bahkan dia bukanlah tandingannya. Selain itu, 2 orang lainnya juga tidak lemah. Dengan bantuan mereka, mereka menjadi ancaman besar baginya. Oleh karena itu, dia terluka hanya setelah belasan gerakan, dan hanya bisa berlari untuk menyelamatkan diri. Kelopak bunga yang mekar. Maju. Teriak Night Rose seraya melambaikan tangannya, menyebabkan bunga mawar bermunculan di udara. Mawar-mawar ini hitam bagaikan giok, namun cerah dan menarik perhatian, seolah-olah asli. Ketika pertama kali muncul, mereka masih kuncup bunga. Namun dalam sekejap mata, kuncup bunga itu mekar. Kelopak bunganya rontok dan berubah menjadi senjata tajam. Seperti hujan cahaya, mereka menyerbu ke arah pemuda botak itu. Pemuda botak itu berteriak marah. Ia memegang batang besi di tangannya dan mengayunkannya dengan cara yang tidak dapat ditembus, mencoba menghalangi kelopak bunga. Akan tetapi, air tidak dapat masuk, tetapi kelopak bunganya bisa. Masih ada kelopak yang menembus bayangan tongkat dan memotong tubuh pemuda botak itu. Mereka menembus kekuatan pelindungnya dan baju besi tingkat asal terbaik, meninggalkan luka mengerikan di tubuhnya. Ini bukan luka luar biasa. Setiap kelopak memiliki kekuatan mengerikan yang menyusup ke dalam luka, menghancurkannya dari dalam dan bahkan menyerang akar asalnya. Pemuda botak itu mengeluarkan raungan kesakitan, wajahnya pucat. Mungkinkah dia akan mati di sini hari ini? Tiba-tiba matanya berbinar. Dia melihat sebuah sosok duduk bersila di puncak gunung di depannya, menghirup dan menghembuskan energi dunia. Saat orang ini bernapas, energi dunia mengalir ke tubuhnya seperti gelombang. Tubuh orang ini memancarkan cahaya yang tak terbatas, seolah-olah setiap sel dalam tubuhnya bersinar. Seolah-olah setiap sel berisi harta karun. Sue Sen Chang. Pemuda botak itu kegirangan. Dia mengenali sosok itu. Itu adalah iblis dari dunia bawah, Sue Sen Chang. Meskipun dia tidak akrab dengan Sue Sen Chang, hanya bertemu dengannya 1 kali, dan Sue Sen Chang tidak menganggapnya serius, Sue Sen Chang tetap saja berasal dari dunia bawah, jadi dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Saudara Sue, selamatkan aku. Orang-orang dari alam yang ini ingin membunuhku. Pemuda botak itu bergegas terbang mendekat. Itu, Sue Sen Chang. Malam Bangkit dan 2 orang lainnya juga memperhatikan Sue Sen Chang. Mereka telah melihat informasi terperinci tentang Sue Sen Chang, dan juga melihat penampilannya, jadi mereka langsung mengenalinya sekilas. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berhenti. Meskipun mereka bertiga telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi mereka setelah memasuki medan perang terpencil, mencapai puncak timbal balik, mereka masih belum yakin bisa mengalahkan Sue Sen Chang.
Lagi pula, Sue Sencang adalah monster tertinggi yang menduduki peringkat ke-36 dalam peringkat monster dunia bawah, dan kehebatan bertarungnya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pemuda botak itu. Terlebih lagi, penilaian Sue Sencang terhadap orang lain adalah bahwa orang ini sangat muda, memiliki bakat dan potensi yang luar biasa, dan kekuatan bertarungnya terus meningkat. Dulu dia di posisi 36, tapi siapa tahu kalau dia sudah membaik. Asyik, pada saat ini, Sue Sencang yang tengah duduk bersila di puncak gunung, tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya melesat keluar dari matanya dan menebas ke arah tiga orang itu bagai dua bilah pedang. Cahaya bilah pedang bersiul dan kekosongan terbagi menjadi dua. Asyik, suara pedang bergema di langit. Pedang kaisar menyerang, dan cahaya pedang membumbung tinggi ke langit. Pedang itu juga terbelah menjadi dua dan menebas ke arah dua cahaya pedang. Bab 5237, Ross melarikan diri, Holly keluar dari pengasingan. Cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan dalam kehampaan, menciptakan ribuan kekuatan yang terbang ke segala arah, menembus lubang hitam dalam kehampaan. Wah, cahaya pedang dan cahaya pedang menghilang, tetapi tubuh Kaisar Jianyi bergetar hebat. Dia mundur dan tangan yang memegang pedang sedikit bergetar. Wajah di Jianyi sangat jelek. Mereka berdua berada di puncak alam asal, tetapi dia terpaksa mundur dalam satu gerakan. Kuncinya adalah pihak lain bahkan tidak melakukan gerakan formal. Dia hanya membuka matanya dan menembakkan dua aliran cahaya, memaksanya mundur. Hal ini sulit diterima oleh Di Jianyi yang sombong. Jangan berkecil hati. Dia adalah monster yang berdiri di puncak seluruh samudera semesta. Dia adalah monster teratas dari kosmos besar yang tak terhitung jumlahnya di samudera semesta. Secara alami, dia sangat kuat. Nightros mengirimkan transmisi suara kepada Kaisar Jianyi, kalau-kalau dia terkejut dan bingung. Di Jianyi mengangguk pelan. Telapak tangan yang memegang pedang menjadi stabil, dan tatapannya menjadi tegas. Bisa mengambil pisau bermata, lumayan. Kamu punya kekuatan. Pantas saja kalian bertiga bisa mengejar sampah ini kemana-mana. Sue Sencang perlahan berdiri dan berbicara. Meskipun suaranya tidak cepat atau lambat, suaranya menunjukkan sedikit kesombongan yang dingin. Di sampingnya, wajah pemuda botak berkulit gelap itu berubah lebih gelap lagi. Dia sangat tidak senang. Jelaslah bahwa sampah yang dibicarakan Sue Sencang adalah dia. Namun, dia tidak berani membantah, dia masih harus mengandalkan Sue Sencang untuk menyelamatkan hidupnya. Terlebih lagi, Sue Sencang berasal dari alam semesta paramita peringkat ketiga di dunia bawah. Baik dari segi latar belakang maupun bakat, dia jauh di atasnya. Meskipun dia tidak senang, dia hanya bisa menahannya. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, Sue Sencang berjalan menuju Nightros dan yang lainnya selangkah demi selangkah. Matanya menyapu Nightros dan berkata, "Kau tidak buruk. Tetaplah di belakang dan jadilah pelayanku. Aku bisa mengampuni kalian. Adapun mereka berdua, mereka harus mati." Membunuh. Yang menanggapinya adalah pedang tempur di Jianyi. Cahaya pedang itu sangat menyilaukan, menerangi langit saat menebas Sue Sencang. Pada saat yang sama, Ling Heng juga melancarkan gerakannya. Ia mengeluarkan dua jenis energi yang berbeda, yang saling terkait dan membentuk kekuatan penghancur yang mengerikan. Pada saat yang sama, mawar malam melambaikan tangannya, dan sebuah mawar besar muncul di kehampaan. Itu adalah mawar pemakan surga, sangat besar. Di dalam kuncupnya, seperti lubang hitam yang akan menelan Sue Sencang. Kekuatan gabungan dari ketiganya sungguh mengejutkan. Pemuda botak itu terluka hanya dengan satu gerakan. Trik kecil. Suara dingin dan arogan Sue Sencang terdengar. Sebuah pedang muncul di tangannya, dan dia mengayunkannya. Cahaya pedang itu menembus langit dan memotong segalanya. Di Jianyi dan Ling Heng adalah yang pertama menanggung beban. Serangan mereka dipatahkan oleh cahaya pedang. Keduanya mundur dengan cepat, dan luka dalam muncul di dada mereka. Pedang Qi memenuhi tubuh, menyebabkan mereka berdua memuntahkan banyak darah. Mereka terluka parah. Pada saat yang sama, cahaya pedang itu juga menebas langit dan melahap mawar. Mawar pemakan surga memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ia mencoba menghalangi serangan, tetapi hanya bertahan selama 3 tarikan napas sebelum terbelah menjadi 2. Angsa, Nightros dengan dingin melontarkan sepatah kata, dan begitu suaranya jatuh, setangkai mawar tiba-tiba muncul di atas kepala Sue Sencang. Itu adalah surga pemakan mawar lainnya.
Kemunculan mawar pemakan surga ini sangat tiba-tiba, jelas di luar dugaan Sue Sencang. Begitu mawar pemakan langit muncul, ia menelan Sue Sencang dalam satu gigitan seperti bunga pemakan manusia. Kemudian, kelopak bunga mulai menutup dan berputar sekuat tenaga. Cahaya aneh memenuhi udara, seolah-olah akan memurnikan Sue Sencang. Menyaring, mawar malam dengan cepat membentuk segel tangan, dan energi asal yang terlarang mengalir deras ke dalam mawar pemakan langit itu. Dia mendesak mawar pemakan surga untuk memurnikan Sue Sencang dengan seluruh kekuatannya. Tak jauh dari situ, air muka pemuda botak itu berubah. Mungkinkah Sue Sencang pun akan mati di sini? Pada saat ini, ekspresi Malam Rose berubah drastis. Cepat mundur. Dia berteriak dan segera mundur. Kaisar Jianyi dan Ling Heng telah bekerja sama dengan Night Rose berkali-kali. Mereka memiliki pemahaman diam-diam. Ketika Night Rose bergerak, mereka juga mundur. Momen berikutnya, ledakan. Mawar malam meledak, dan cahaya pedang yang mengerikan meledak keluar darinya, mengaduk-aduk kekosongan di sekitarnya. Sosok Sue Sencang terungkap. Pada saat ini, Sue Sencang berada dalam kondisi yang agak menyedihkan, baju besi di tubuhnya penuh dengan lubang dan compang camping. Ada beberapa luka di tubuhnya dan darah mengalir keluar. Namun, auranya sangat mengerikan dan brutal. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kau tak bisa melarikan diri. Bunuh. Sue Sencang menggeram dan berubah menjadi cahaya pedang, mengejar Night Rose dan dua orang lainnya. Membunuh. Segera setelah itu, terdengar teriakan perang dari balik puncak gunung tempat Sue Sencang duduk. Ada sebuah lembah di belakang gunung, dan sejumlah besar sosok bergegas keluar. Mereka semua adalah ahli dari kosmos besar Paramita. Ternyata Sue Sencang tidak berkultivasi di sini sendirian. Dia juga membawa sejumlah besar ahli dari kosmos besar Nirvana. Jumlah mereka tidak kurang dari ratusan. Kebanyakan dari mereka adalah pakar resiprositas yang terlambat atau mencapai puncaknya. Bersama Sue Sencang, orang-orang ini juga mengejar Night Rose. Raut wajah pemuda botak itu berubah sesaat, lalu dia mengikutinya. Di kota, sekelompok orang sedang menunggu di luar istana. Orang-orang ini semuanya adalah pakar dari kosmos cahaya suci. Namun, penampilan mereka tidak terlalu bagus. Tuan Muda Wushuang, Anda akan keluar dari pengasingan begitu Anda mengambilnya. Dengan bakat Tuan Muda Wushuang, dia pasti akan menerobos ke puncak alam asal. Itu seharusnya menjadi acara yang menggembirakan, tetapi Luming. Pada titik ini, semua orang terdiam. Beberapa bulan yang lalu, mereka telah mengirim ratusan ahli untuk mengikuti saudara-saudara San Xiong dan San Ying untuk menyergap Luming dan yang lainnya. Pada akhirnya, mereka tidak kembali dan tidak ada berita sama sekali. Setelah itu mereka pergi ke tebing untuk memeriksa, tetapi yang mereka lihat hanya mayat berserakan di tanah. Bahkan San Xiong dan San Ying pun sudah meninggal. Berita ini mengguncang kosmos besar cahaya suci dan kosmos besar giok murni. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa begitu banyak ahli telah tewas di tangan Luming dan yang lainnya. Terutama ketika ada ahli seperti San Xiong di antara mereka. Bisakah Luming dan kelompoknya membunuh San Xiong? Atau apakah San Xiong dan yang lainnya tidak mati di tangan Luming dan yang lainnya, tetapi di tangan para ahli dari dunia bawah? Singkatnya, lebih dari 1000 ahli telah meninggal. Seluruh kosmos besar Yuking terguncang. Dikatakan bahwa bahkan makhluk Dao abadi pun marah dan telah memberi perintah untuk menyelidiki pembunuhan San Xiong dan yang lainnya. Ujung tombaknya diarahkan pada Luming. Jika bukan karena hukum Istana Yang, Kosmos Agung Jade Murni pasti telah mengirimkan para ahli untuk menangkap Luming. Tetapi sekarang, dia hanya bisa menahannya. Dewa yang tak tertandingi telah mengasingkan diri selama ini dan tidak tahu bahwa banyak ahlinya telah terbunuh. Mereka hanya menunggu dewa yang tak tertandingi untuk keluar dan melapor kepadanya. Kaca. Setelah beberapa saat, pintu istana terbuka, dan kesucian yang tak tertandingi berjalan keluar dari balik pintu. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya suci yang pekat, membuatnya tampak semakin berbeda dari dunia lain. Auranya juga lebih kuat dari sebelumnya. Puncak asal. Dewa yang tak tertandingi telah berhasil menerobos dan mencapai puncak alam asal melalui pengasingan ini. Monster seperti dewa tak tertandingi akan meningkat sangat cepat setelah melangkah ke alam asal dan mengumpulkan sejumlah besar sumber daya. Bab 5238, Skema Baru. Unrivaled Holy diselimuti cahaya suci dan memiliki senyum percaya diri di wajahnya.
Dia telah mencapai puncak alam asal selama pengasingannya, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dia yakin bahwa dia bisa memasuki peringkat asal dan berada di 300 teratas. Saat itu, dia telah menembus batas 5 kali dan telah menerobos kesengsaraan asal mula yang hebat. Bakat dan potensinya sangat kuat. Tidak banyak orang di alam asal di seluruh alam yang dapat dibandingkan dengannya. Saat ini, kekuatan tempurnya masih jauh dari puncaknya. Pertama-tama, waktu yang dihabiskannya dalam berkultivasi terlalu singkat dibandingkan dengan keberadaan lain pada peringkat asal. Oleh karena itu, ia masih jauh dari pemahaman teknik asal-usul hingga ke puncaknya. Saat ia terus memahami teknik asal-usul, kekuatan tempurnya akan terus meningkat. Tentu saja peringkat mereka akan terus naik. Selain itu, akar asal-usulnya masih memiliki ruang untuk diperbaiki. Akar originnya saat ini adalah akar origin tingkat lanjut. Di masa depan, ia akan menemukan cara untuk mengembangkannya menjadi akar origin terbaik. Saat itu, ia yakin bahwa ia bisa masuk ke dalam 30 teratas dalam daftar origin. Bahkan di seluruh samudra semesta, jarang sekali melihat seseorang menerobos hingga batas 5 kali. Terlebih lagi, ia telah menerobos di bawah malapetaka besar asal-usul. Bakat dan potensinya sangat langka. Pada saat ini, dia tentu saja bersemangat tinggi. Selamat kepada Tuan Muda Wushuang atas keberhasilannya menerobos. Semua orang dari kosmos cahaya suci berdiri untuk menyampaikan ucapan selamat. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Dewa yang tak tertandingi melambaikan tangannya dan senyum di wajahnya semakin lebar. Dia tidak terlalu memikirkannya dan berpikir bahwa begitu banyak orang menunggu di sini hanya untuk dia keluar dari pengasingan. Tuan Muda Wushuang, saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Ini tentang Lu Ming. Kata seorang lelaki tua, Lu Ming. Holly yang tak tertandingi mengernyit sedikit. Dia sangat tajam. Dia segera menyadari bahwa begitu banyak orang yang menunggu di sini, tidak hanya agar dia keluar dari pengasingannya, tetapi juga agar Lu Ming juga ikut menunggu. Mungkinkah ada kecelakaan saat dia membunuh Lu Ming? Jika dia berhasil membunuh mereka, tidak akan ada begitu banyak orang yang menunggunya di sini. Pasti ada kecelakaan, dan orang-orang ini tidak dapat membuat keputusan, jadi mereka menunggunya di sini. Mungkinkah Lu Ming tidak mati? Dengan San Xiong yang mengambil tindakan secara pribadi dan kerja sama dari begitu banyak ahli, tidak bisakah mereka membunuh Lu Ming? Tanya surgawi yang tak tertandingi. Tuan Muda, Anda bijak. Lu Ming memang tidak mati. Sebaliknya, orang-orang yang mengelilinginya, termasuk saudara-saudara San Xiong dan San Ying, semuanya mati. Orang tua itu melaporkan. Pupil mata Holly yang tak tertandingi berkontraksi tajam. Berita ini benar-benar mengejutkannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa saudaranya San Xiong dan San Ying akan meninggal. San Xiong menduduki peringkat ke-96 dalam peringkat asal. Dia hampir mencapai puncak alam asal dan tidak memiliki banyak lawan. Bahkan lebih sedikit orang yang bisa membunuhnya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia masih bisa melarikan diri. Kecuali jika kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari San Xiong. Namun, apakah Lu Ming sekuat itu? Terlebih lagi, ada lebih dari 1000 ahli lainnya. Ada begitu banyak ahli yang telah menyiapkan formasi terlebih dahulu, tetapi mereka semua terbunuh. Bisakah Lu Ming melakukannya? Dia merasa sulit mempercayainya. Mungkinkah orang-orang dari kosmos besar lainnya telah bergerak? Di mana Lu Ming? Apakah dia sudah meninggal? Jika dia masih hidup, apakah kamu punya informasi tentang keberadaannya? Dewa yang tak tertandingi bertanya, tidak mampu tetap tenang. Dia merasakan ketakutan yang terus menghantui hatinya. Kali ini, beruntunglah dia telah memasuki kultivasi tertutup pada menit terakhir. Kalau tidak, dia akan mati jika mereka mengikutinya. Bahkan San Xiong telah meninggal, jadi mustahil baginya untuk selamat. Memikirkan hal itu, dia berkeringat dingin. Lu Ming belum mati. Seseorang di belakang kita telah menemukan jejak Lu Ming. Mereka masih mencari Sue Senchang di medan perang yang sunyi. Orang tua itu melaporkan. Kali ini, Holly yang tak tertandingi dipenuhi rasa takut. Lu Ming tidak mati, tetapi semua orang yang berusaha membunuhnya sudah mati. Mungkinkah itu benar-benar perbuatan Lu Ming? Kekuatan tempur Lu Ming telah mencapai tingkat seperti itu. Sebelumnya, dia telah menduga bahwa kosmos besar dari dunia bawah telah menyerang dan mengepung San Xiong dan yang lainnya. Namun, jika kosmos besar dunia bawah bergerak, Lu Ming dan yang lainnya pasti akan terbunuh.
Tidak ada alasan bagi orang-orang dunia bawah untuk membiarkan Lu Ming dan yang lainnya pergi begitu saja. Jika bukan orang-orang dari dunia bawah, pastilah Lu Ming. Lu Ming harus mati. Holly yang tak tertandingi menarik napas dalam-dalam, matanya memancarkan cahaya berbahaya. Dalam benaknya, ia mulai memikirkan sebuah rencana. Di mana Sue Senchang? Di mana dia? Apakah ada yang tahu tentang dia? Kata kekudusan yang tak tertandingi. Kami tidak sengaja menanyakan kabar Sue Senchang, jadi kami masih belum tahu keberadaannya. Orang tua itu menjawab, pergi dan selidiki. Cari berita tentang Sue Senchang sesegera mungkin. Jika Sue Senchang tahu bahwa seseorang telah mencarinya dan ingin membunuhnya, dengan karakternya, dia pasti tidak akan bisa mentolerirnya. Pada saat itu, kita mungkin bisa bekerja sama dengan Sue Senchang dan membunuh Lu Ming. Mata Holly yang tak tertandingi berkedip dengan cahaya dingin. Karena San Xiong dan yang lainnya tidak dapat membunuh Lu Ming, mereka akan menggunakan tangan Sue Senchang untuk membunuh Lu Ming. Sue Senchang berasal dari Kosmos Agung Nirvana, yang menduduki peringkat ketiga di dunia bawah. Kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat daripada Kosmos Agung Cahaya Suci dan Kosmos Agung Giok Murni. Bahkan jumlah ahli di alam asal jauh lebih banyak dari mereka. Misalnya, jumlah pakar yang sebanding atau mendekati peringkat asal bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kosmos besar biasa. Dia yakin bahwa alam semesta besar Nirvana pasti mampu membunuh Lu Ming. Ya, semua orang mengakui perintah itu. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Selama kurun waktu tersebut, Lu Ming dan yang lainnya telah bertempur di medan perang yang sunyi untuk mencari keberadaan Sue Senchang. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Melihat batas waktu 10 tahun semakin dekat, mereka mulai merasa cemas. Jika dia tidak bisa membunuh Sue Senchang, dia tidak akan bisa menyelesaikan misi Istana Yang, dan jika dia tidak bisa menyelesaikan misinya, dia tidak akan bisa masuk kembali ke Istana Yang. Jika dia tidak dapat memasuki Istana Yang, dia dapat dihancurkan kapan saja dengan kekuatan alam semesta purba saat ini. Oleh karena itu, misi ini terkait dengan kelangsungan hidup alam semesta purba dan harus diselesaikan. Sue Senchang mungkin bersembunyi di kota di sisi lain dunia bawah. Jika dia tidak keluar, kita hanya bisa menyelinap masuk dan membunuhnya. Kata Lu Ming, ini tentu saja sangat berbahaya. Satu kesalahan saja bisa merenggut nyawanya, tetapi dia tidak punya pilihan lain di saat-saat terakhir. Pertama-tama, mari kita pergi ke dunia bawah untuk mengumpulkan beberapa informasi. Kata Dandan. Sebelumnya, mereka berada di tengah medan perang yang sunyi. Daerah ini memiliki banyak ahli dari alam Yin dan alam Yang, tetapi tidak ada berita tentang Sue Senchang. Mereka telah memutuskan untuk memasuki dunia bawah. Di sana, akan ada lebih banyak ahli dari dunia bawah, dan itu akan lebih berbahaya. Setelah mengambil keputusan, semua orang berangkat. Stasiun Kosmos Cahaya Suci. Tuan Muda Wushuang, kami akhirnya mendapat berita tentang Sue Senchang. Seseorang melaporkan keilahian yang tak tertandingi. Kosmos Besar Cahaya Suci adalah salah satu dari 10 kosmos besar teratas di alam Yang. Ada banyak ahli di medan perang yang sunyi dan banyak kosmos besar yang berhubungan baik dengannya. Begitu jaringan koneksi yang besar ini diaktifkan, itu jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan Lu Ming dan yang lainnya dengan mengandalkan beberapa orang. Lu Ming dan yang lainnya tidak dapat menemukannya, namun mereka berhasil menemukannya di kosmos besar cahaya suci dalam sebulan. Oh, di mana Sue Sen bersembunyi? Mata Divine yang tak tertandingi berbinar. Sue Senchang mengepung dan membunuh 3 kesayangan surga dari alam semesta purba. Pria itu menjawab, bab 5239, Pertemuan dan Tata Letak. Mengepung dan membunuh orang-orang dari alam semesta purba. Bukan Lu Ming dan yang lainnya. Unrivaled Holly sedikit tertegun. Tidak, seharusnya ada 2 kelompok orang di alam semesta purba, satu di tempat terbuka dan satu di tempat gelap. Mereka seharusnya membuat 2 persiapan. Ketiga ahli kesombongan surga itu tidak lemah, tetapi mereka jauh dari menjadi lawan Sue Senchang. Mereka dikejar oleh Sue Senchang dan melarikan diri ke tempat yang berbahaya, menggunakan tempat itu untuk menghadapi Sue Senchang. Sekarang, Sue Senchang memimpin anak buahnya untuk membunuh orang-orang itu. Pria itu menjawab, bagus sekali, ayo kita bergerak sekarang juga. Aku ingin melihat Sue Senchang. Kata kekudusan yang tak tertandingi. Di sebelah utara medan perang yang sunyi,
lubang iblis yang jahat. Lubang pengisian Esa adalah tempat berbahaya yang terkenal di utara medan perang yang terpencil. Tempat ini dipenuhi oleh roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memiliki kekuatan yang mengerikan dan dapat merusak energi asal. Bahkan para ahli energi asal puncak akan berada dalam bahaya besar jika mereka masuk. Bergerak akan mengakibatkan kematian. Beberapa orang berspekulasi bahwa seorang ahli Dao abadi seharusnya jatuh di sini, dan aura jahat itu mengembun dan tidak menghilang. Seiring berjalannya waktu, terbentuklah tempat yang berbahaya. Nightros dan dua orang lainnya berhasil lolos ke dalam lubang pembuangan jahat, nyaris lolos dari kejaran Sue Sencang. Namun Sue Sencang tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Nightros membuatnya sangat menderita. Jika dia tidak membunuh Nightros dan dua orang lainnya, dia tidak akan bisa melampiaskan amarahnya. Dia memimpin para ahli dari jagat raya Nirvana dan mengepung lubang pembuangan yang jahat itu. Dia terus mengirim orang ke lubang pembuangan itu untuk mencoba membunuh Nightros dan yang lainnya. Dewa yang tak tertandingi dari cahaya suci kosmos agung ingin bertemu denganku. Dia berkata bahwa dia memiliki rahasia penting untuk diceritakan kepadaku. Aku ingin melihat rahasia macam apa yang dimilikinya. Sue Sencang berkata dengan dingin. Nama, suci dan tak tertandingi, telah lama menyebar di kalangan para ahli alam asal di lautan semesta. Dia telah menembus batas 5 kali, dan dia juga telah menerobos di bawah kesengsaraan besar asal mula. Tidak seorang pun akan meremehkannya. Bahkan Sue Sencang tidak berani meremehkannya. Tak lama kemudian sekelompok orang datang. Itu adalah Santo Suci yang tak tertandingi dan sekelompok besar ahli dari kosmos besar cahaya suci. Sue Sencang berasal dari kosmos besar di alam baka, jadi bagaimana mungkin dia tidak siap? Jika dia tidak siap, itu sama saja dengan mencari kematian. Dewa yang tak tertandingi, engkau mengirim seseorang untuk memberitahuku sebuah rahasia penting. Rahasia apakah itu? Sue Sencang menatap dewa yang tak tertandingi dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia jelas tidak menyangka dewa yang tak tertandingi bisa menembus alam asal puncak secepat itu. Kau mengepung dan membunuh orang-orang dari alam semesta purba. Tahukah kau mengapa mereka memasuki medan perang yang sunyi? Dewa tak tertandingi tidak menjawab pertanyaan Sue Sencang, melainkan malah mengajukan pertanyaan balasan. Apa itu? Sue Sencang bertanya. Aku akan membunuhmu. Kata kekudusan yang tak tertandingi. Kau ingin membunuhku? Sue Sencang tercengang. Benar sekali. Salah satu syarat agar alam semesta purba dapat kembali memasuki pengadilan matahari adalah dengan mengambil nyawamu. Alam semesta purba terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang telah kau kepung hanyalah satu kelompok. Kelompok lainnya adalah kekuatan utama, yang dipimpin oleh Luming. Mereka sangat kuat dan mencarimu kemana-mana. Kata kekudusan yang tak tertandingi. Hahaha. Sue Sencang awalnya terdiam, namun kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Lucu, lucu sekali, tidak menyangka bahwa aku, Sue Sencang, akan menjadi target orang lain untuk menyelesaikan misi. Bagus, sangat bagus. Mata Sue Sencang menjadi gelap gulita, dan niat membunuh terpancar. Kau tidak akan baik hati untuk mengatakan ini padaku. Katakan padaku, apa tujuanmu? Sue Sencang menatap keilahian yang tak tertandingi. Aku ingin bergabung denganmu untuk membunuh Luming. Kata kekudusan yang tak tertandingi. Aku tidak perlu bergabung denganmu untuk membunuh Luming. Sue Sencang sangat bangga. Sue Sencang, jika kamu meremehkan Luming, kamu akan menderita kerugian besar cepat atau lambat. Biar ku beritahu, Luming sangat mengerikan. Sebelumnya, saudara-saudara San Xiong dan San Ying memimpin pasukan mereka untuk mengepung Luming, tetapi mereka akhirnya tewas. Kata kekudusan yang tak tertandingi. Apakah kau mengatakan bahwa San Xiong mati di tangan Luming? Wajah Sue Sencang akhirnya berubah serius. Dia tahu betul seberapa kuat San Xiong, dan kekuatan tempurnya tidak lebih lemah darinya. Itu sangat mungkin. Dewa yang tak tertandingi itu mengangguk. Wajah Sue Sencang tampak muram, seakan sedang berpikir, lalu bertanya, bagaimana kalau kalian bergandengan tangan? Kumpulkan para ahli dan bentuk formasi. Pancing Luming ke sini dan bunuh dia. Kata kekudusan yang tak tertandingi. Itu mudah. Selama kamu menyebarkan berita bahwa aku ada di sini, Luming pasti akan datang. Kata Sue Sencang. Namun, dewa yang tak tertandingi itu menggelengkan kepalanya dan berkata, San Xiong dan yang lainnya pernah menggunakan metode ini sebelumnya.
Jika mereka menggunakannya lagi, Lu Ming mungkin tidak akan tertipu. Bahkan jika mereka datang, mereka akan lebih waspada. Tidak akan mudah untuk membunuhnya. Kita harus menggunakan taktik memutar. Strategi apa? Sue Senchang bertanya. Bagaimana dengan ini? Dewa yang tak tertandingi segera mengungkapkan rencana yang telah dipikirkannya. Tidak lama setelah itu, sepotong berita menyebar di medan perang yang sunyi bagaikan badai. Lu Ming, yang berasal dari alam semesta purba, telah memperoleh harta karun yang menantang surga yang dapat memungkinkan akar asal-usulnya berevolusi. Mata para ahli alam asal yang tak terhitung jumlahnya berubah merah karena iri. Harta karun yang dapat memungkinkan akar asal berevolusi bahkan lebih berharga daripada harta karun yang dapat mengendalikan jiwa dan raga. Itu sangat langka di dunia. Siapapun yang memiliki ambisi untuk mencapai Dao dan menjadi abadi pasti ingin mengembangkan akar asal mereka. Makin tinggi tingkatan akar asal, makin kuat pula kesengsaraan abadi yang akan dialaminya, tetapi makin besar pula panen setelah melampaui kesengsaraan abadi, dan makin tinggi pula kemungkinan untuk menjadi abadi. Di mana Lu Ming? Temukan dia. Harta karun yang ada padanya adalah milikku. Tak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya ditemukan. Sejumlah besar ahli menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Orang-orang dari alam baka dibunuh secara terang-terangan, sedangkan orang-orang dari alam yang dibunuh sambil menyembunyikan identitas mereka. Hanya dalam 3 hari, Lu Ming dan yang lainnya telah menghadapi lusinan pembunuhan. Tentu saja, mereka semua mati di tangan Lu Ming. Di langit di atas pegunungan, beberapa aliran cahaya berkelebat, dan beberapa sosok muncul di puncak gunung. Itu Lu Ming dan kelompoknya. Aku tidak tahu mana yang mengatakan kita memiliki harta karun yang dapat memungkinkan akar origin berevolusi, tetapi begitu banyak orang mengejar kita. Jika aku tahu siapa orangnya, aku akan membuatnya berharap dia mati. Dandan mengumpat dan mengumpat, merasa sangat tidak senang. Kemungkinan besar itu adalah kosmos agung giok murni dan kosmos agung cahaya suci. Orang-orang mereka mati di tangan kita, jadi mereka ingin menggunakan orang lain untuk membunuh kita. Lu Ming berkata, wajahnya muram. Anda tidak dapat menjelaskan hal semacam ini. Anda memberitahu orang lain bahwa dia tidak memiliki harta yang dapat memungkinkan akar asal berevolusi, tetapi kuncinya adalah orang lain tidak mempercayai Anda. Kecuali Anda membiarkan seseorang mencari jiwa Anda. Tapi apakah itu mungkin? Bila kita bangkit berkuasa, kita pasti akan meratakan kedua kosmos besar ini. Kata Dandan dengan galak. Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah kol di dekatnya meledak dan sinar cahaya melesat keluar. Itu semua adalah anak panah yang bagaikan aliran cahaya, melesat ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Ruang waktu. Enyahlah. Teriak Paoba Pao saat kekuatan ruang waktunya meledak, menyebabkan kecepatan anak panah melambat. Tombak Lu Ming diayunkan dan semua anak panah meledak. Akan tetapi, puluhan sosok telah muncul di sekitarnya dan menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Kau benar-benar mencari kematian. Mata Lu Ming dingin. Bab 5240, Lubang Pembuangan yang Jahat. Puluhan ahli menyerang Lu Ming dan yang lainnya dari segala arah. Di antara mereka, ada yang berasal dari alam Yin dan ada juga yang berasal dari alam Yang. Bedanya, mereka yang berada di alam baka tidak menyembunyikan jati dirinya, melainkan bersikap terbuka dan jujur, sedangkan mereka yang berada di alam Yang, semuanya menyembunyikan jati dirinya. Puluhan sinar cahaya menyelimuti Lu Ming dan yang lainnya. Sinar itu dipenuhi dengan niat membunuh. Asyik, tombak panjang itu berdengung dan puluhan cahaya tombak meledak. Puff, darah berceceran di mana-mana, dan teriakan pun terdengar. Setiap pancaran tombak dapat merenggut nyawa seseorang. Orang-orang ini tidak lemah. Mereka setidaknya berada di puncak alam asal, dan banyak dari mereka dianggap kuat di antara para ahli alam asal. Namun, mereka benar-benar rentan terhadap Lu Ming. Pada akhirnya, hanya satu dari puluhan orang yang selamat. Itu adalah seorang pemuda dari dunia bawah. Sebuah lubang besar telah menembus tubuhnya, tetapi dia belum mati. Dia melarikan diri ke kejauhan dengan panik. Kamu punya kekuatan untuk bisa menerima tembakanku dan tidak mati. Mata Lu Ming berbinar. Kekuatan orang ini sudah pasti mendekati peringkat bakat mengerikan di dunia bawah. Dia adalah seorang jenius papan atas. Lu Ming melangkah maju dan mengejar pemuda dari dunia bawah. Tombak panjangnya turun dari atas dan mencambuknya. Tombak panjang itu membesar dan berubah menjadi pilar yang menopang langit.
Pemuda dari dunia bawah diselimuti oleh tombak panjang itu. Ah! Pemuda itu meraung. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, dan tubuhnya memancarkan cahaya yang tak terbatas. Ia menggunakan kartu asnya untuk menghalangi pancaran tombak itu. Dengan suara ledakan, cahaya di tubuh pemuda itu menghilang. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan jatuh ke tanah, menghancurkan gunung yang menjulang tinggi. Namun, kekuatan hidup orang ini sangat kuat. Dia belum mati, tetapi dia sudah terluka parah. Lu Ming mengundurkan diri dan hendak bunuh diri. Jangan bunuh aku. Jika kau membunuhku, teman-temanmu juga akan mati. Mereka sekarang ada di tangan kita. Pemuda dunia bawah meraung. Hah! Lu Ming memiliki beberapa keraguan. Dandan, Gelembung, dan segudang dewa berada tepat di sampingnya. Sahabat-sahabat mana lagi yang telah jatuh ke tangan mereka? Melihat Lu Ming telah berhenti, pemuda dunia bawah itu terus meraung. Aku tahu kau telah mengirim 2 kelompok orang. Kelompok lainnya ingin membunuh Sue Senchang beberapa waktu lalu, tetapi ditindas oleh Sue Senchang. Mereka masih hidup. Jika kau membunuhku, rekanmu akan mati. Sudah malam, Rose dan yang lainnya. Lu Ming langsung teringat pada Night Rose dan yang lainnya. Night Rose dan yang lainnya juga berasal dari alam semesta purba, jadi mereka secara alami dianggap sebagai teman mereka. Juga, Night Rose dan yang lainnya telah menemukan Sue Senchang. Bicaralah, di mana Sue Senchang sekarang? Lu Ming bertanya, niat membunuhnya dingin saat dia menatap pihak lain. Selama dia menemukan bahwa pihak lain berbohong, dia akan menghadapinya dalam satu gerakan. Setelah aku memberitahumu, kau harus melepaskanku. Kalau tidak, aku lebih baik mati daripada memberitahumu. Pemuda itu menatap Lu Ming dengan tatapan penuh tekad di matanya. Ini adalah alat tawar-menawar untuk kelangsungan hidupnya. Jika Lu Ming tidak setuju, dia lebih baik mati daripada mengatakan apapun. Baiklah, aku berjanji padamu. Lu Ming mengangguk. Dibandingkan dengan Sue Senchang, orang ini bisa disingkirkan, tak peduli dia terbunuh atau tidak. Dan kalian, pemuda itu menatap Dandan, Gelembung, dan Dewa-Dewi. Dia jelas sangat teliti dan takut Lu Ming dan yang lainnya akan mempermainkannya. Aku tidak akan membunuhmu. Katakan padaku, dan aku tidak akan membunuhmu. Dandan dan yang lainnya berbicara satu demi satu. Lubang pembuangan jahat, Sue Senchang dan teman-temanmu semuanya ada di dalam lubang pembuangan jahat. Sekarang, beberapa temanmu terperangkap oleh Sue Senchang di dalam lubang pembuangan jahat. Aku sudah mengatakannya, bisakah kau melepaskanku sekarang? Kata pemuda itu. Tidak, kamu belum bisa pergi. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Ekspresi pemuda itu berubah dan menjadi sangat tidak sedap dipandang. Lu Ming, apakah kau akan menarik kembali kata-katamu? Kami hanya bilang kami tidak akan membunuhmu, tapi kami juga tidak bilang akan membiarkanmu pergi. Kau bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Setelah Lu Ming selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan aliran energi memasuki tubuh pemuda itu, menyegel kekuatannya. Pihak lainnya tidak akan dapat bergerak setidaknya selama 10 hari hingga setengah bulan. Setelah itu, mereka memasang formasi dan menjebak pemuda itu di dalamnya. Kemudian, Lu Ming dan yang lainnya menuju ke utara medan perang. Lu Ming tidak menyangka kalau ucapan pemuda itu sebenarnya adalah jebakan yang dibuat oleh dewa tak tertandingi dan Sue Senchang. Lu Ming sangat cerdas tetapi dia tidak dapat meramal masa depan. Selama kurun waktu ini, banyak orang yang ingin membunuh mereka. Ia mengira bahwa Kosmos Agung Giok Murni dan Kosmos Agung Cahaya Suci telah dengan sengaja menyebarkan informasi palsu bahwa mereka memiliki harta karun untuk membunuh mereka dengan bantuan orang lain. Mereka tidak tahu bahwa semua ini hanyalah ilusi. Ingin membawa mereka ke lubang pembuangan yang jahat adalah tujuan sebenarnya dari Shen Wushuang dan Sue Senchang. Tidak lama setelah Lu Ming dan yang lainnya pergi, beberapa sosok muncul dan menghancurkan susunan yang telah disiapkan dan menyelamatkan pemuda itu dari dunia bawah. Lu Ming, kau mati kali ini. Mata pemuda itu bersinar dengan cahaya dingin. Kali ini, dia mengambil risiko besar. Jika dia bergerak, dia mungkin akan mati. Namun pada akhirnya, dia berhasil. Setelah selesai, dia akan dihargai oleh Sue Senchang, dan di masa depan, dia bahkan akan disukai oleh alam semesta besar nirvana. Petualangan ini benar-benar sepadan. Ayo pergi. Kirim pesan kembali dan beritahu Tuan Muda Sue bahwa Lu Ming dan yang lainnya telah pergi ke lubang pembuangan jahat. Kata pemuda itu.
Lu Ming dan kelompoknya menuju utara. Sepanjang jalan, masih ada orang yang ingin membunuh mereka, tetapi mereka terlalu malas untuk melawan. Dengan bantuan gelembung ruang waktu, kecepatan mereka sangat mencengangkan. Dalam sekejap, mereka menyingkirkan musuh dan bergegas menuju lubang pembuangan yang jahat. Tentu saja, kadang-kadang dia juga membunuh beberapa orang dari dunia bawah dan memperoleh pahala pertempuran. 3 hari kemudian, Lu Ming dan yang lainnya mendekati lubang pembuangan jahat. Lubang langit jahat adalah lubang besar dengan permukaan yang luas. Lubang itu dipenuhi dengan ki jahat yang tak berujung, seperti kabut hitam. Lu Ming tidak langsung mendekati mereka. Sebaliknya, dia berdiri agak jauh dan mengamati mereka dengan tanda Kaisar Shifter. Suatu susunan besar yang bermutu asal-usul. Mata Lu Ming menyipit. Lu Ming melihat susunan tingkat asal yang sangat besar di luar lubang kejahatan yang mematikan. Meskipun dia tidak melihat siapapun, dia tahu tanpa ragu bahwa ada sejumlah besar ahli yang bersembunyi dalam formasi ini. Di lubang pembuangan iblis jahat ke arah formasi tersebut, cahaya warna-warni dapat terlihat membumbung tinggi ke langit dari waktu ke waktu, dan juga terdengar gemuruh samar. Nightros dan yang lainnya seharusnya ada di sana. Mereka tampaknya sedang dikepung. Lu Ming bergumam, ada formasi besar di luar lubang pembuangan jahat. Apakah itu untuk mencegah Nightros dan yang lainnya melarikan diri? Begitu dia berbicara, dia secara alami dapat merasakan formasi di depannya. Tidak juga, mungkin juga ini jebakan yang menunggu kita memakan umpannya. Kata Lu Ming, Nightros dan yang lainnya sudah terjebak di lubang pembuangan yang jahat. Sebenarnya, tidak perlu memasang susunan di luar. Itu tidak perlu. Formasi ini kemungkinan besar memiliki kegunaan lain. Pikiran Lu Ming berputar cepat. Banyak pikiran melintas di benaknya dan dia punya beberapa ide. Lu Ming, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu ingin menyelamatkan Nightros dan yang lainnya? Dewa Segudang bertanya. Jika Sue Sencang benar-benar ada di sini, kemungkinan besar dia bersembunyi di dalam formasi ini. Kali ini, aku hanya bisa mencoba menerobos dan menyelamatkan Nightros dan yang lainnya. Kata Lu Ming. Bab 5241 Pengalihan. Dia pasti akan membunuh Sue Sencang. Lu Ming juga ingin menyelamatkan Nightros dan yang lainnya. Meskipun dia tidak akur dengan Nightros dan yang lainnya, mereka berasal dari alam semesta purba dan mereka sangat berbakat. Saat ini, alam semesta purba sedang kekurangan orang-orang yang ahli dan jenius. Nightros dan 2 orang lainnya semuanya memiliki potensi untuk menjadi dewa dan mereka akan sangat membantu alam semesta purba di masa mendatang. Lu Ming tidak ingin melihat pihak lain mati di sini. Lu Ming, apa yang akan kamu lakukan? Dewa Segudang bertanya. Kali ini, saya harus mengambil risiko dan memasuki formasi. Lu Ming segera memberitahukan rencananya. Baiklah, itu satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang. Dan, Dewa Segudang, dan Gelembung mengangguk serempak. Kalau begitu, ayo kita pergi. 2 sosok keluar dari tubuh Lu Ming. Mereka adalah tubuh masa lalu dan masa depan. Setelah itu, dia membawa Dandan, Gelembung, dan segudang dewa bersamanya saat dia menyerbu ke arah Skywell yang jahat, berpura-pura tidak melihat susunan tingkat asal. Sejujurnya, susunan tingkat asal itu benar-benar tersembunyi dengan baik. Inti adalah susunan pembunuh, dan pinggirannya adalah susunan ilusi. Itu ditutupi lapis demi lapis, dan tidak ada yang aneh tentangnya. Pakar formasi biasa tidak akan mampu mengetahuinya. Namun, dia tidak bisa menyembunyikannya dari Lu Ming dan Dandan. Namun kali ini, Lu Ming dan yang lainnya sengaja melangkah ke dalam formasi. Pertama, mereka ingin menarik Sue Sencang. Kedua, mereka ingin menarik perhatian pihak lain sehingga diri mereka di masa lalu dan masa depan dapat mengambil tindakan. Tak lama kemudian, Lu Ming dan kelompoknya terbang ke dalam formasi itu. Seketika, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah dan di udara. Susunan tingkat asal mulai beroperasi. Tidak bagus, ini formasi. Kita telah ditipu. Lu Ming muncul dan berpura-pura terkejut. Kau adalah Lu Ming, tapi kau tidak berarti apa-apa. Aku hanya menggunakan trik kecil dan kau telah menjadi burung yang terkurung, menunggu untuk kubantai. Terdengar suara tawa dingin. Banyak sosok muncul di segala arah. Sebagian besar sosok tersebut berada di mata formasi, mengaktifkan formasi. Yang berbicara adalah seorang pria muda. Sue Sencang.
Mata Luming berbinar saat melihat pemuda itu. Pemuda ini adalah Sue Senchang, tidak ada kesalahan. Kebanyakan tokoh di sekitarnya berasal dari dunia bawah, namun ada juga beberapa dari alam yang. Cahaya suci kosmos agung. Hati Luming tergerak. Dia segera menyadari bahwa semua ini merupakan rencana yang disusun oleh orang-orang dari kosmos cahaya suci dan Sue Senchang. Demi menghadapinya, kosmos agung cahaya suci telah bergabung dengan kosmos agung paramita. Mereka benar-benar bersedia membayar berapapun harganya. Namun, dia akhirnya menemukan Sue Senchang, jadi dialah yang akan menentukan hasil pertempuran ini. Luming melambaikan tangannya dan dandan, gelembung, dan ribuan dewa memasuki kota abadi tertinggi. Luming adalah satu-satunya yang tersisa. Sue Senchang, apakah kamu berani bertarung? Luming memegang tombak panjang dan melangkah maju, menekan ke arah Sue Senchang. Saat ini kamu sedang berada di tengah formasi, jadi mengapa aku harus melawanmu? Tidak perlu. Sue Senchang mencibir dan mundur. Tempat di mana dia berada tenggelam dalam rune. Bahkan San Xiong bisa mati di tangan Luming. Sejujurnya, dia tidak yakin bisa melawan Luming sendirian. Membunuh, hancurkan, Luming berteriak dan memperbesar tombak panjangnya. Cahaya tombak itu menembus langit dan dia mencoba menghancurkan susunan itu dengan paksa. Namun, setidaknya ada beberapa ratus ahli timbal balik di sekitarnya. Mereka mengaktifkan formasi bersama-sama. Rune memenuhi langit dan berubah menjadi gelombang energi yang menyerbu ke arah Luming. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya tombak dan gelombang energi bertabrakan, menghasilkan ledakan dahsyat. Merusak. Luming melolong panjang. Tombak panjang itu berputar cepat, seolah-olah akan menghancurkan gelombang energi itu. Di suatu tempat dalam formasi, wajah Sue Senchang tenggelam. Kekuatan tempur Luming telah melampaui ekspektasinya. Dia benar-benar dapat melawan formasi itu sejauh ini. Bahkan dia tidak dapat melakukannya. Ini berarti kekuatan tempur Luming benar-benar di atasnya. Ada beberapa ahli lain di sisinya. Mereka semua adalah ahli dunia bawah yang diundang oleh Sue Senchang, dan kebanyakan dari mereka adalah ahli puncak di alam asal. Jika mereka ditempatkan di dunia orang hidup, banyak dari mereka akan diberi peringkat pada peringkat asal. Dia mengundang para ahli ini untuk membuat dua persiapan. Jika saja Luming tidak masuk ke dalam barisan itu, dia akan bergabung dengan para ahli ini untuk membunuh Luming. Namun, semuanya berjalan mulus tanpa diduga. Luming mengambil inisiatif untuk masuk ke dalam formasi. Mereka tinggal menggunakan formasi untuk membunuh Luming secara langsung. Mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun. Aktifkan formasi pembunuhan dengan kekuatan penuh dan sempurnakan dia. Sue Senchang memberi perintah dengan dingin. Seketika, susunan itu mulai beroperasi secara gila-gilaan dan cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam susunan itu. Itu adalah sejenis api dengan suhu yang sangat tinggi. Api itu melesat ke arah Luming, mencoba memurnikannya. Luming mengayunkan tombak panjangnya sekuat tenaga, mencoba menghalangi cahaya merah. Namun, cahaya merah mulai mengembun di sekitar Luming dan akhirnya berubah menjadi tungku yang menyelimutinya. Tungku ini adalah perwujudan akhir dari formasi ini, dan ia dapat memurnikan semua hal. Jangankan mereka yang berada di alam asal, bahkan para makhluk abadi biasa akan dimurnikan olehnya. Luming terjebak di tungku. Dia pasti akan mati. Beberapa orang tertawa. Ledakan-ledakan-ledakan. Tungku itu terus bergemuruh. Luming membombardir tungku itu. Namun, tungku itu kokoh dan abadi. Tidak peduli seberapa keras Luming mencoba, dia tidak bisa meledakkannya. Dalam waktu setengah jam, dia pasti akan mati. Sue Senchang tersenyum tipis. Sayang sekali dia tidak bisa membunuh Luming secara langsung. Mereka menunggu Luming disempurnakan sepenuhnya. Ketika diri Luming saat ini bergerak, diri masa lalunya dan diri masa depannya telah diam-diam melewati susunan itu dan memasuki lubang pembuangan kejahatan. Energi jahat yang mematikan di dalam lubang jahat itu sangat kuat. Energi itu dapat menggerogoti energi asal dan jiwa roh seseorang. Jika seseorang tinggal di sana dalam waktu yang lama, jiwa rohnya akan mengering, dan akar asal seseorang akan hancur. Namun, itu tidak efektif pada dua tubuh Luming untuk waktu yang singkat. Kedua tubuh Luming sekarang memiliki energi asal tingkat tinggi dan dapat menahan aura jahat dengan sangat baik. Dalam Ki Jahat, mereka seperti dua hantu, secepat kilat dan diam. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tempat tujuan.
Ada bunga yang tak terhitung jumlahnya di tanah di depannya. Mawar. Mereka semua adalah mawar. Mawar-mawar ini disusun bertumpuk satu di atas yang lain. Sebagian tumbuh di tanah, sebagian berakar di udara, dan sebagian menari-nari di udara, mengelilingi mawar terbesar di tengah. Lu Ming dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa mawar malam itu dan sisanya pasti ada di mawar yang paling besar. Setidaknya ada ratusan sosok yang menyerang mawar-mawar tersebut dari segala arah, mencoba untuk menghancurkan mawar-mawar tersebut dan membunuh Dark Rose beserta yang lainnya. Lebih dari 100 tokoh semuanya adalah ahli, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki kekuatan tempur dari daftar peringkat asal. Orang-orang ini telah membentuk formasi serangan gabungan dan terus-menerus menyerang. Setiap kali serangan, mawar akan hancur. Meskipun mawar baru terus bermunculan, jelas bahwa mawar yang hancur tumbuh lebih cepat daripada mawar yang baru. Jika hal ini terus berlanjut, Night Rose tidak akan mampu menghentikan mereka cepat atau lambat. Kedua tubuh Lu Ming saling berdekatan tetapi tak seorang pun memperhatikannya. Hal utama adalah bahwa Ki Jahat dapat mengisolasi indera spiritual dan menurunkan persepsi orang-orang ini. Terlebih lagi, Sue Sencang dan yang lainnya sedang berjaga di luar, mereka tidak menyangka kalau ada orang yang bisa menyelinap masuk.